Bayangin, ada ondel-ondel yang bukan cuma bisa menari, tapi juga jadi sarjana 4 jurusan sekaligus. Belum cukup, ia lanjut lagi kuliah profesi jadi dokter hewan. Sekarang, dia sukses membuka usaha walimah, akikah sambil berbagi nasi kotak gratis ke anak yatim. Siapa dia? Rai Falah, ondel-ondel penuh berkah yang kisahnya dijamin bikin kamu semangat belajar dan berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke kisah inspiratif Rai Falah, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan cara like dulu videonya, komen yang baik-baik, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah seru selanjutnya. Karena setiap klik kalian jadi semangat buat kami terus berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisah penuh hikmah hari ini. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang memberi kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, yang memberikan ilmu, kekuatan, dan semangat hidup pada setiap makhluknya. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya, sahabat. Semakin banyak bersholawat, semakin berkah hidup kita. Mari kita semua bertakwa kepada Allah, menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita. Karena orang bertakwa akan selalu diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini jadi pegangan hidup Rai Falah. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu membimbingnya menuju keberkahan usaha. Yuk tulis juga di kolom komentar, kalian nonton dari mana? Kami pengen banget tahu asal sahabat-sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke. Tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan kuis, dan bagi yang jawab benar di komentar akan didoakan punya rumah mewah. Loh, doanya bakal kita bacakan langsung di penutup. Yang jawabnya belum benar, tetap kita doakan sehat selalu. Jadi jangan di-skip. Dulu, Rai Falah hanyalah ondel-ondel biasa. Penampilannya tidak mencolok, bahkan topengnya pernah retak di bagian pipi kanan, karena sering kehujanan waktu diajak ngamen keliling kampung. Tapi di balik penampilan itu, Rai menyimpan tekad yang luar biasa. Ia bukan sekadar boneka tradisional, tapi pribadi yang haus akan ilmu dan keberkahan. Sejak kecil, ia sering memperhatikan anak-anak sekolah lewat di depannya, ketika sedang dipajang di pinggir jalan untuk menyambut tamu acara. Matanya berkaca-kaca, bukan karena debu, tapi karena iri ingin merasakan bangku sekolah. Kenapa aku cuma bisa nari? Aku juga pengen belajar, begitu batinnya. Tapi siapa yang menyangka, 10 tahun kemudian, ondel-ondel ini akan menjadi mahasiswa 5 jurusan sekaligus. Perjalanan Rai dimulai saat dia ikut program D3 di bidang peternakan, khususnya fokus pada sosial ekonomi. Program ini ia ambil secara hybrid, karena sebagian kelas bisa dia ikuti secara daring dari warung wifi sebelah masjid. Ia rajin belajar malam hari setelah selesai pentas. Selama 3 tahun, Rai belajar keras. Ia mencatat dengan tangan kayunya yang dibantu oleh sensor gerak milik Pak RW yang peduli padanya. Setelah lulus D3, Rai tidak berhenti. Ia lanjut ke jenjang D4 selama 1 tahun. Di sana, ia mulai mengenal lebih dalam soal pengelolaan usaha peternakan yang berkelanjutan. Tapi, Rai tidak puas sampai situ. Ia mendaftar ke universitas daring untuk 4 jurusan sekaligus. Ya, kamu nggak salah dengar. 4 jurusan, S1 Sosial Ekonomi Peternakan, SOS EPT, S1 Ilmu Gizi, SGIZ, S1 Tata Boga, STB, dan S1 Ilmu Agama, SAG. Ia membagi waktunya dengan rapi. Pagi hari untuk kuliah gizi, siang untuk praktik boga sambil masak buat catering kecil-kecilan, sore belajar peternakan, dan malam untuk pendalaman agama. Tidurnya hanya 3 jam sehari. Tapi ia jalani semua itu dengan ikhlas dan penuh semangat. Salah satu motivasinya adalah karena Rai ingin mengubah persepsi masyarakat tentang ondel-ondel. Kami bukan cuma hiburan jalanan, katanya dalam sebuah wawancara di radio komunitas. Kami juga bisa jadi contoh baik, kami bisa belajar, kami bisa mandiri. Dan itu ia buktikan. Ia bahkan lanjut ke pendidikan profesi dokter hewan,
setelah lulus dari peternakan. Kini, ia dikenal dengan nama Dr. Rai Falah, Sos EPT, SGES, STB, SAG. Nama yang panjang? Ya, tapi perjuangannya jauh lebih panjang. Rai Falah tidak hanya berhenti pada pencapaian akademik yang luar biasa itu. Setelah resmi menyandang berbagai gelar sarjana dan profesi, dari Sos EPT, Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan, SGES, Sarjana Gizi, STB, Sarjana Tata Boga, SAG, Sarjana Agama, hingga DRH, Dokter Hewan, Rai mulai memantapkan langkahnya untuk mengembangkan sebuah usaha yang bukan hanya mengejar untung, tapi juga menyebarkan manfaat. Ia menamai usahanya dengan semangat, Walimah Barakah Rai Falah, yang berfokus pada layanan walimah, akikah, dan sedekah pangan. Usaha ini tidak hanya menyasar konsumen kelas menengah ke atas, tetapi juga mengusung prinsip sosial dengan menyediakan paket akikah gratis untuk keluarga yatim, duafa, dan anak-anak pesantren yang belum mampu melaksanakan syariah tersebut. Dengan modal awal dari hasil kerja sambilan selama kuliah dan tabungan program beasiswa digital yang ia ikuti, Rai memulai usaha dari rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Berkat ilmunya di bidang ekonomi peternakan, ia bekerja sama langsung dengan para peternak kambing dan domba dari desa-desa binaan. Rai membantu para peternak untuk memasarkan hewan kurban dan akikah mereka melalui sistem digital yang ia rancang sendiri. Disinilah keunggulan Rai terlihat. Ia membangun platform berbasis Android yang memungkinkan pelanggan memilih paket akikah, memilih hewan, bahkan melihat proses penyembelihan secara live streaming, sesuatu yang sangat transparan dan disukai konsumen. Namun tidak hanya itu, berbekal ilmu gizi dan tata boga, Rai juga menyusun menu paket nasi box yang tidak hanya lezat, tetapi juga sehat dan seimbang gizinya. Setiap paket akikah terdiri dari nasi hangat, sate kambing, gulai atau semur, sambal khas Betawi, kerupuk, buah, air mineral, dan dessert tradisional seperti kue talam atau nagasari. Semua disajikan dalam kotak ramah lingkungan yang ia desain sendiri. Logo usahanya lucu. Gambar ondel-ondel tersenyum sambil membawa piring makanan, dengan tagline, "Dari Rai, untuk berkah keluarga Nabi." Bahkan untuk konsumen anak-anak, ia menambahkan stiker edukatif bertema Islam, seperti kisah Nabi atau Asmaul Husna, agar anak-anak tetap bisa belajar dari makanan yang mereka terima. Dengan pendekatan tersebut, Rai juga mulai menjangkau segmen baru, yaitu komunitas-komunitas muslim urban yang ingin melaksanakan akikah atau walimah dengan tetap menjaga unsur sunnah, kesehatan, dan kepedulian sosial. Ia pun kerap diundang menjadi narasumber di berbagai pelatihan UMKM digital berbasis syariah, baik oleh kampus, komunitas masjid, maupun pemerintah daerah. Ia berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun usaha dari bawah, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Rai tidak malu menyebutkan bahwa ia juga seorang ondel-ondel, karena menurutnya ondel-ondel bukan hanya simbol budaya, tapi juga bentuk perjuangan dan jati diri masyarakat Betawi yang ingin terus hidup mandiri dan bermanfaat. Kegiatan sosial Rai juga makin berkembang. Tiap bulan, ia menyisihkan 10% dari keuntungan untuk program Nasi Berkah Jumat, di mana timnya membagikan ratusan nasi kotak gratis ke panti asuhan, kolong jembatan, pesantren tahfidz, hingga pengemis jalanan. Tak jarang, ia sendiri yang turun tangan membagikan makanan sambil menyapa satu persatu penerima manfaat. Ada momen menyentuh ketika seorang anak yatim memeluk Rai sambil berkata, "Bang, terima kasih. Ini pertama kali saya makan sate kambing." Rai hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Baginya, keberkahan usaha itu bukan dinilai dari omset, tapi dari seberapa besar usaha itu bisa menjadi jalan sedekah, syiar, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, Rai juga mulai membangun mushola kecil di sekitar dapur produksinya. Ia ingin para pekerja, termasuk para ibu-ibu juru masak dan kurir makanan, tetap menjaga salat 5 waktu. Ia membuat jadwal hataman Quran bulanan, pengajian rutin, hingga pelatihan hafalan juz 30 untuk anak-anak sekitar. Mushola ini kemudian menjadi pusat kegiatan spiritual sekaligus sosial, yang kemudian ia namai Mushola Sa'adah Barakah. Di tempat ini, tiap Jumat sore, puluhan anak-anak yatim dan duafa berkumpul untuk belajar, bermain, dan mendapatkan makanan bergizi. Bahkan beberapa anak diberi beasiswa sekolah oleh Rai dari keuntungan usahanya. Usaha Rai juga sangat terbantu oleh reputasi baik dan kepercayaan pelanggan.
Dalam waktu 1 tahun, ia telah menerima lebih dari 1.200 orderan akikah dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan kini ia sudah memiliki cabang dapur di Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya yang semuanya dikelola oleh alumni pesantren dan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya menganggur. Rai memberdayakan mereka dengan sistem bagi hasil yang adil dan pelatihan intensif tentang kebersihan, akhlak pelayanan, serta etika berbisnis Islami. Baginya, tiap usaha yang ia bangun bukan hanya soal perputaran uang, tapi ladang pahala yang kelak bisa ia bawa sebagai amal jariah di akhirat. Nama Rai Falah mulai dikenal sebagai ondel-ondel yang bukan hanya bisa menari dan menghibur di jalanan, tetapi juga menjadi simbol wirausahawan muda yang berani, kreatif, dan penuh nilai-nilai Islam. Setiap kali ia mengantar sendiri pesanan ke rumah pelanggan, mereka selalu terkejut melihat sosok ondel-ondel tinggi besar berseragam dapur dan topi koki datang, sambil membawa nasi kotak dengan senyum penuh keberkahan. Tak jarang, pelanggan minta foto bareng, bahkan mengundang Rai untuk tampil di acara ulang tahun anak mereka. Bukan hanya menari, tapi juga memberi tausiah dan membagikan hadiah Islami. Ini semua makin memperkuat identitas Rai sebagai ikon wirausaha Muslim berbasis budaya. Pada akhirnya, Rai menyadari bahwa semua yang ia capai bukan karena kecerdasan semata, tapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa dari orang-orang baik yang terus menyemangatinya. Ia terus berdoa agar usahanya tidak hanya berkembang secara finansial, tapi juga tetap istiqomah dalam niat lillahi ta'ala. Ia tak pernah lupa pesan gurunya di pesantren dulu, jika engkau ingin usahamu naik, maka naikkan dulu derajat orang-orang di sekitarmu. Jangan kau biarkan mereka lapar, sementara engkau kenyang. Kata-kata itu menjadi prinsip hidup yang ia pegang erat. Ia pun semakin semangat menuliskan semua pengalamannya dalam bentuk e-book gratis untuk dibagikan kepada para santri, pelajar, dan calon pengusaha muda di seluruh Indonesia. Setelah berhasil membangun pondasi kuat dari disiplin ilmu yang beragam dan pengalaman bisnis yang teruji lewat walimah akikah, Rai Falah merasa bahwa saatnya membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas lagi. Ia tak mau hanya fokus pada satu bidang, karena menurutnya, umat Nabi Muhammad butuh banyak lapangan kerja dan ruang untuk berkembang. Maka, dengan semangat yang tak pernah padam, ia mulai mengembangkan unit usaha baru yang tetap berada di bawah naungan bendera utamanya, Falah Berkah Nusantara. Dari usaha akikah, Rai merambah ke penyediaan catering halal harian untuk kantor dan sekolah, membuka pelatihan gizi Islami untuk para ibu, hingga mendirikan koperasi berbasis syariah khusus untuk alumni pondok pesantren yang ingin mandiri secara ekonomi. Semua usaha ini berjalan bukan semata untuk mencari profit duniawi, tapi sebagai sarana untuk beramal jariah dan memberdayakan sesama. Yang paling menarik dari perjalanan Rai Falah adalah bagaimana ia memadukan nilai-nilai agama dalam setiap gerak langkah bisnisnya. Misalnya, ketika membuka pelatihan gizi Islami, ia tidak hanya mengajarkan soal keseimbangan karbohidrat, protein, dan lemak. Ia juga menekankan pentingnya menjaga makanan dari unsur syubhat, bagaimana menjaga hati agar tidak sombong saat melihat perubahan fisik karena pola makan sehat, dan bagaimana mensyukuri nikmat makanan sederhana sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Ia sering berkata, orang yang bersyukur dengan nasi dan sambal lebih bahagia dari orang yang makan lobster tapi kufur. Peserta pelatihannya bukan hanya para ibu rumah tangga, tetapi juga anak muda yang ingin membuka bisnis catering Islami. Bahkan beberapa santri yang awalnya belajar ngaji tahsin, kini menjadi pebisnis kuliner syariah berkat inspirasi dari Rai Falah. Bukan hanya dalam bidang gizi dan catering, Rai juga serius menekuni dunia peternakan, sesuai dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi peternakannya. Ia membeli lahan kecil di daerah pinggiran Jakarta, lalu membangun kandang kambing, domba, dan ayam kampung dengan sistem modern namun tetap ramah lingkungan. Di kandang itu, ia menerapkan teknologi pengolahan limbah jadi pupuk organik, memperkerjakan anak-anak muda lulusan pesantren, dan mengajarkan mereka cara beternak sambil berzikir. Di dinding kandang, terpampang kaligrafi ayat-ayat Al-Quran tentang hewan ternak dan rizki dari Allah, seperti dalam surah An-Nahl ayat 56. Setiap pagi, sebelum mulai memberi pakan, mereka bersama-sama membaca sholawat dan doa pagi. Rai percaya, hewan yang dibesarkan dengan zikir dan syukur akan menjadi hewan kurban yang lebih berkah, lebih menenteramkan saat disembelih untuk ibadah. Tak lama kemudian, kandangnya pun dikenal dengan nama Peternakan Barakah Falah, dan menjadi langganan tetap para panitia kurban, penyelenggara akikah, bahkan rumah makan besar yang ingin mendapat pasokan daging halal, sehat, dan thayyib. Dari situ,
Rai kembali memperluas jaringan usahanya dengan mendirikan Rumah Potong Hewan Syariah, RPHS, yang seluruh prosesnya diawasi oleh Dewan Pengawas Halal dan para ustaz yang paham fikih sembelihan. Ia tak main-main. Bahkan ia merancang sistem tracking barcode pada setiap kemasan daging, yang memungkinkan pembeli melihat asal-usul hewan, tanggal potong, hingga doa yang dibacakan saat penyembelihan. Hal ini membuat produknya dipercaya bahkan oleh komunitas muslim luar negeri yang tinggal di Indonesia. Di tengah kesibukannya, Rai tak pernah lupa untuk memberi. Ia sering membagikan nasi kotak gratis setiap Jumat ke mushola-mushola dan panti asuhan, mengirim susu kambing segar ke rumah sakit dan pondok pesantren, serta menyumbang hasil panen sayur organiknya ke dapur umum saat terjadi bencana. Ia menolak dipanggil dermawan, karena baginya, semua yang ia lakukan adalah titipan dari Allah. Dalam satu kajian yang ia isi di sebuah kampus Islam, Rai berkata dengan wajah bersinar, "Saya ini cuma ondel-ondel, boneka besar yang digerakkan. Tapi tangan yang menggerakkan saya adalah Allah. Maka saya hanya ingin menjadi alat untuk menyebarkan keberkahan." Ucapan ini viral, dan tak lama kemudian, banyak pemuda yang ingin magang dan belajar langsung ke Rai Falah. Salah satu momen yang paling menggetarkan hati adalah ketika Rai menggelar acara syukuran atas berdirinya musola, Falahul Khair, di belakang peternakannya. Musola mungil berlantai kayu itu dibangun dari hasil penjualan kambing kurban tahun lalu. Di hari peresmiannya, ratusan anak yatim diundang untuk makan bersama. Mereka diberi nasi kotak lezat, susu kambing segar, dan santunan perlengkapan sekolah. Tangki air bersih diletakkan tepat di sebelah mushola, untuk memastikan mereka yang berwudu tidak kesulitan air. Dalam sebuah foto yang viral, Rai terlihat berdiri di depan mushola dengan tangan terangkat ke langit, wajahnya penuh syukur, dan anak-anak yatim mengelilinginya sambil tersenyum bahagia. Di captionnya tertulis, "Bagi Rai, usaha bukan soal uang, tapi ladang amal dan pahala. Inilah rahasia sukses ondel-ondel penuh berkah." Kata-kata itu menancap dalam di hati siapapun yang membacanya, dan menjadikan Rai bukan hanya wirausahawan sukses, tapi juga simbol inspirasi dari tanah Betawi untuk Indonesia. Setelah usahanya berjalan lancar, Rai Falah mulai memikirkan bagaimana bisnis walimah akikah ini tidak hanya sekadar usaha yang menguntungkan, tapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat dan umat. Maka, lahirlah gagasan cemerlang. Ia ingin setiap pemesanan walimah akikah bisa menjadi ladang sedekah dan edukasi. Ia memutuskan, setiap satu paket akikah yang dipesan, akan diiringi dengan pemberian makanan gratis untuk anak yatim, kaum duafa, dan masyarakat sekitar mushola yang masih dalam tahap pembangunan. Konsep ini menjadi sangat viral di media sosial, karena tak hanya menyentuh sisi sosial, tapi juga spiritual. Setiap nasi kotak yang dibagikan bukan sekadar makanan, tetapi ada doa yang diselipkan, ada hadits yang dibagikan di selebaran kecil, dan ada senyum yang disebarkan ke mereka yang membutuhkan. Program ini diberi nama, Akikah Barokah, sekali pesan, ribuan doa mengalir. Rai tidak bekerja sendiri. Ia mulai membentuk tim relawan yang terdiri dari mahasiswa dari 4 jurusan yang pernah ia jalani. Mahasiswa peternakan ia libatkan untuk ikut ke kandang, memastikan ternak yang digunakan adalah hewan sehat, sesuai syariat, dan dalam kondisi optimal. Mahasiswa gizi dimintai bantuannya untuk menyusun menu nasi kotak yang seimbang dan bergizi, tidak hanya enak tapi juga memenuhi standar kebutuhan protein, karbohidrat, dan vitamin harian. Mahasiswa tata boga dilibatkan dalam proses memasak dengan teknik yang profesional dan higienis, sementara mahasiswa agama diminta menyusun khutbah singkat atau catatan motivasi Islami yang disisipkan ke dalam setiap boks makanan. Bahkan dalam waktu dekat, Rai berencana membuka pelatihan Santripreneur Akikah gratis untuk remaja masjid dan anak muda yang ingin belajar jadi wirausahawan mandiri berbasis syariah. Masyarakat pun mulai ikut merasakan manfaat besar dari inovasi ini. Di daerah pinggiran Jakarta Timur, tempat di mana Rai memulai usahanya, kini mulai banyak pemuda yang termotivasi untuk membuka usaha kecil-kecilan. Mereka tak hanya meniru model bisnis akikah Rai, tapi juga mengadopsi semangat berbagi. Bahkan ada yang membuat program serupa untuk tumpeng syukuran, catering pernikahan, hingga donasi makanan harian untuk marbot masjid. Mushola tempat Rai pertama kali mendistribusikan nasi kotak sekarang sudah hampir rampung. Di dekatnya, berdiri tangki air besar hasil gotong royong para warga dan keuntungan usaha akikah yang dikumpulkan. Tangki itu digunakan untuk wudu dan air minum masyarakat sekitar.
Saat ditanya wartawan lokal yang datang meliput, kenapa begitu semangat membagikan keuntungan, Rai hanya menjawab dengan tenang. Kalau untung hanya kita yang rasa, tapi kalau berkah semua ikut merasakan. Hidup ini bukan soal kaya sendiri, tapi membuat orang lain ikut tersenyum. Dalam proses ini, Rai juga tak lepas dari ujian. Ada masa saat harga kambing melonjak drastis menjelang Idul Adha, membuat biaya operasional membengkak. Tapi ia pantang menyerah. Ia kumpulkan tim, berdiskusi, dan akhirnya menemukan solusi kreatif. Menjalin kerja sama langsung dengan peternak di luar kota dan membuat kandang kecil milik sendiri. Bahkan ia ikut serta dalam program magang lapangan dengan peternak senior untuk memahami ekosistem peternakan secara lebih mendalam. Ilmu bukan buat digantung di dinding, tapi dibawa ke sawah, ke kandang, ke dapur, dan ke masyarakat, ucapnya pada salah satu forum bisnis muda. Dan benar saja, setelah 2 tahun menjalin jaringan langsung, kini usahanya tak bergantung pada pasar hewan besar. Ia bahkan mulai memberdayakan kelompok tani lokal untuk ikut memasok sayuran organik yang digunakan dalam setiap kotak nasi akikahnya. Semua itu membuat biaya produksi bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas. Semakin berkembang, Rai tidak lupa pada cita-citanya semula, menjadikan bisnis ini sebagai amal jariah. Ia mulai merintis beasiswa untuk anak yatim dan anak petani yang ingin kuliah di jurusan peternakan, gizi, atau tata boga. Ia kumpulkan sebagian dari keuntungannya, lalu bekerja sama dengan kampus swasta dan negeri agar program ini bisa berjalan resmi. Kalau saya bisa kuliah 4 jurusan online sekaligus, kenapa mereka tidak? Jangan biarkan kemiskinan mengekang mimpi, katanya pada sebuah seminar inspiratif yang viral di TikTok. Cerita Rai juga menyentuh banyak orang tua yang semula tak percaya pada pendidikan daring. Kini, mereka justru semangat mendaftarkan anak-anaknya untuk kuliah dan ikut kelas online sambil bekerja. Dari seorang ondel-ondel keliling, Rai berubah menjadi pionir dakwah kewirausahaan berbasis keilmuan dan sedekah. Kisahnya masuk berbagai media Islami dan motivasi bisnis. Dan setiap kali ditanya rahasia suksesnya, Rai selalu menjawab dengan kalimat sederhana, sedekah itu bukan dari sisa, tapi dari yang kita sayang. Berjalannya waktu, usaha walimah akikah Rai Falah berkembang tidak hanya dari sisi layanan, tapi juga dari sisi dakwah dan sosial. Ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang keuntungan dunia, tapi juga bagaimana bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk ikut merasakan berkah. Maka lahirlah program Akikah Berkah Bareng Yatim. Lewat program ini, setiap pemesanan paket akikah, Rai akan menyisihkan 1 paket untuk disalurkan ke anak-anak yatim piatu yang ia bina bersama komunitas mushola kecil di pinggiran kota. Disinilah, mushola yang dahulu sederhana kini jadi lebih hidup. Anak-anak datang mengaji, bermain, dan menikmati kebersamaan sambil menikmati nasi kotak berkah dari akikah usaha ondel-ondel Rai. Dan tak hanya itu, Rai juga mengembangkan program pengadaan air bersih, di mana setiap keuntungan dari usaha akikahnya disisihkan untuk memasang 1 tangki air bersih setiap bulan di daerah pelosok yang membutuhkan. Tangki pertama ia pasang di dekat mushola kecilnya, sebagai simbol awal keberkahan yang harus terus mengalir. Dalam proses itu, Rai tidak pernah lupa untuk menyelipkan nilai-nilai keislaman dalam pelayanan usahanya. Setiap paket akikah diberi doa dan ucapan barokah, serta disertai brosur edukasi gizi anak dan tata cara sunnah akikah yang benar. Ia juga mengundang ibu-ibu muda untuk belajar bersama tentang gizi seimbang dan pentingnya ibadah dalam membesarkan anak. Dari sinilah kemudian lahir kelas online, akikah dan parenting islami, yang ia pandu langsung sebagai pemateri gizi, dengan gelar SGZ, Tata Boga, STB, sekaligus narasi agama, SAG. Bahkan, kadangkala ia mendatangkan hewan langsung dari peternakan binaannya, menjelaskan teknik pemilihan hewan sehat yang sesuai syariat dengan latar belakangnya sebagai dokter hewan, DRH. Ondel-ondel yang dulu hanya jadi simbol karnaval kini, telah menjadi lambang perjuangan ilmu dan amal. Tidak cukup sampai di situ, Rai mulai membagikan kisahnya ke media sosial. Ia ingin menginspirasi para pemuda bahwa pendidikan dan usaha bisa berjalan bersama, bahwa semangat juang tidak boleh padam hanya karena tantangan ekonomi. Ia rajin membuat vlog singkat di YouTube, berbagi tips bisnis, motivasi belajar, hingga bagaimana mengatur waktu kuliah 4 jurusan sekaligus. Tak jarang ia tampil dengan kostum ondel-ondel khas Betawi, membuat kontennya mudah dikenali dan menarik perhatian generasi muda.
Di salah satu video populernya, ia mengatakan, "Buat saya, usaha bukan soal kaya. Tapi soal apakah kita sudah jadi jembatan rezeki buat orang lain atau belum." Kalimat itu viral, banyak dibagikan, dan menjadi motivasi bagi ribuan penontonnya. Kini, Rai Falah bukan sekadar ondel-ondel yang menari di jalanan, tapi sosok panutan wirausahawan muda. Ia telah meraih banyak penghargaan lokal dan nasional, termasuk dari Kementerian UMKM sebagai pelopor wirausaha, akikah kreatif berbasis komunitas. Ia pun aktif memberikan pelatihan kewirausahaan ke kampus-kampus dan pesantren. Meski begitu, ia tetap rendah hati, tinggal di rumah sederhana dekat mushola, dan tetap mengajar mengaji anak-anak yatim setiap sore. Bahkan ketika mendapat tawaran untuk ekspansi keluar kota, ia tetap memilih mempertahankan pusat usahanya di kampungnya sendiri. Bagi Rai, yang paling penting bukan seberapa besar usahanya, tapi seberapa besar manfaat yang bisa ia tebar. Dan yang paling menyentuh, setiap malam Jumat, Rai membagikan 40 paket nasi kotak ke panti jompo, sebagai bagian dari sedekah walimah akikah. Ia menyebutnya, Jumat Barokah bareng kakek nenek, di mana ia sendiri yang mengantarkan langsung dengan motor tuanya. Di sela perjalanan, ia tak pernah lupa bersholawat, mengirim doa untuk Nabi Muhammad dan para keluarganya. Baginya, doa dan amal adalah dua sayap kesuksesan sejati. Itulah mengapa setiap akhir bulan, ia mengadakan majelis zikir kecil di mushola, mengajak tetangga dan pelanggan berkumpul, berbagi makanan, berbagi kisah, dan yang paling utama, berbagi keberkahan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Rai Falah sampai akhir. Semoga kisah ondel-ondel penuh berkah ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk tetap bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, terus bertakwa dalam keadaan apapun, dan tidak pernah lelah menebar manfaat dalam bentuk apapun. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar untuk pertanyaan di deskripsi. Yang jawabannya benar, insya Allah kami doakan bisa punya rumah mewah nan berkah di dunia dan akhirat. Dan yang belum benar, tetap kami doakan agar selalu sehat, istiqomah, dan diberi jalan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Yuk tulis juga dari mana asal kalian, dan request cerita apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kami angkat di episode selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin.